Halo, balik lagi di Mas Aryo Channel, terus belajar, terus tumbuh. Teman-teman, sebagai konsumen, sebagai pembeli, nah kita ini selain pedagang kan pasti jadi konsumen juga ya. Kita kan punya kebutuhan, butuh makan, butuh jajan, butuh beli apa-apa. Nah kita kan ada dalam posisi sebagai konsumen pada waktu itu ya. Kita mungkin ketika mau belanja kebutuhan apalah gitu ya, kita pernah coba untuk belanja ke satu toko di daerah kita yang dikenal sebagai toko grosir, tokonya yang rame gitu ya, terkenal rame di situ, grosir dan sebagainya. Nah, kita coba-coba belanja ke situ dengan asumsi, dengan anggapan wah harganya pasti lebih murah daripada toko eceran, daripada toko yang tempat biasa kita belanja gitu ya. Nah, tapi ternyata setelah masuk ke toko itu, mungkin udah tanya-tanya harga ya, udah cek-cek ombak gitu. Ternyata loh, kok harganya malah lebih mahal atau sebagian sama kayak di toko eceran, sebagian justru lebih tinggi daripada toko yang biasa kita beli itu. Padahal kan kita biasa belanja di toko eceran gitu ya. Kok bisa gitu? Kadang kalau yang pertama kali ke toko-toko seperti itu, artinya ini pengalaman pertama ya, mencari toko grosir supaya lebih murah, tapi ternyata harganya sama. Ternyata harganya justru beberapa item lebih mahal, bisa kena mental kadang ya, terus bertanya-tanya gitu. Duh, padahal ini toko rame, tokonya besar, pembelinya banyak, dan pembeli itu belinya juga jumlahnya banyak gitu ya. Artinya ini toko udah toko sibuk banget gitu. Kok bisa harganya sama? Kok bisa harganya malah lebih mahal gitu kan? Logikanya kan kalau tokonya seramai itu, sebesar itu, pembelinya aja banyak, kan harganya pasti lebih murah. Kalau harganya mahal, mana mau orang pada berbondong-bondong belanja ke situ kan. Nah, kadang menyisakan pertanyaan nih, kenapa begitu? Saya juga pernah ngalami dulu teman-teman, ketika pertama kali buka toko ini, terus cari supplier-supplier lokal, itu ada yang saya ngalamin dapat toko yang harga saya mau beli di situ, harga jual mereka. Jadi ya ketika saya tanya, waktu itu saya tanya harga kresek, satu ikat berapa, bahkan satu karung berapa. Saya heran loh, harga satu karung di tempat mereka itu per piece-nya kalau dihitung justru lebih mahal daripada saya jual harga per ikat di toko saya, padahal saya toko kecil gitu. Nah, nggak habis pikir. Nah, mudah-mudahan teman-teman kalau mengalami hal yang sama, video ini bisa membantu kenapa hal seperti itu bisa terjadi teman-teman. Nah, akhirnya jawabannya ketemu teman-teman ya. Jadi biasanya toko-toko seperti ini terjadi karena memang toko itu sejak awal sudah toko yang hanya melayani pembelian bakulan. Jadi toko grosir yang sudah sejak awal grosir gitu ya. Maksudnya itu kalau toko untuk bakulan itu pembelinya itu para pedagang juga. Pembelinya para pedagang yang kulakan ke situ, belanja ke situ, dan otomatis mereka belanjanya lebih banyak, jadi dapat harga yang jauh lebih murah juga. Atau yang kedua, bukan atau ya, dan melengkapi, selain mereka ini bakulan, belanjanya banyak, juga mereka sudah langganan lama di situ. Biasanya juga diperhitungkan itu ya, jadi kredit poin tersendiri karena langganannya udah lama, jadi dapat harga yang lebih murah lagi. Biasanya seperti itu, karena ya memang pembelinya itu dalam jumlah banyak, belinya kemudian mau dijual lagi, tokonya tahu lah kalau dia beli untuk dijual lagi, jadi ya dapat harga yang lebih murah. Beda dengan kita yang baru pertama kali datang ke situ dan membeli dalam jumlah yang ya boleh dikatakan bagi kita mungkin jumlahnya udah banyak, lebih banyak dari biasanya, tapi di toko itu masih masuk kategori eceran teman-teman gitu. Nah, karena toko itu awalnya kan tadi toko grosir ya, udah sejak awal jualan grosir, nggak pernah jualan eceran, tapi mungkin karena terus-menerus ada yang datang ke situ, ya salah satunya kita ya, datang ke situ, datang untuk mau beli tapi dalam satuan yang kecil, yang di kategori mereka masih eceran, ya akhirnya lama-kelamaan toko ini ya udahlah, ya wis lah dijualin satuan eceran nggak apa-apa gitu, monggo silakan. Nah, tapi tentunya meskipun mereka mau menjual dalam satuan eceran, toko-toko grosir yang besar seperti ini biasanya punya PR gitu. Mereka harus mengatur atau memposisikan harganya supaya nggak bersaing dengan toko-toko eceran yang ada di sekitarnya, dan otomatis juga nggak bersaing dengan toko-toko eceran yang jadi konsumen mereka sendiri, karena konsumennya kan toko-toko eceran ya.
Nah, jadi dengan memposisikan harga seperti itu tadi, harga eceran yang sama dengan toko dimanapun atau bahkan lebih tinggi sedikit dibandingkan toko yang lain, toko eceran yang lain, mereka bisa menjaga konsumen utamanya, yang pembeli-pembeli utamanya, yang notabene adalah penjual-penjual eceran yang gunakan ke situ, tetapi mereka juga sekaligus bisa melayani orang yang hanya butuh satu atau dua barang secara eceran. Nah, pertanyaannya teman-teman, emang kenapa sih kalau bersaing dengan toko eceran kan nggak apa-apa, kan mereka bisa, mereka nyatanya pembelinya ada yang datang ke situ gitu. Ya, akibatnya yang jelas teman-teman, ini membuat konsumen utamanya yang toko-toko eceran tadi yang biasa kulakan ke situ, jadi nggak mau belanja ke situ lagi. Mereka malah jadi ngelayani eceran, mencari laba sedikit dari pembeli eceran, malah kehilangan pembeli yang biasa beli dalam kuantiti banyak. Kenapa toko-toko eceran akhirnya nggak mau lagi kulakan ke toko grosir ini kalau toko grosir ini jual harga lebih murah di ecerannya? Ya karena mereka jadi bersaing. Ngapain toko eceran belanja atau kulakan ke pesaingnya gitu kan? Mereka nggak mau. Akhirnya ya nanti kan satu demi satu atau dua demi dua atau tiga demi tiga, lambat laun konsumen-konsumen utamanya ini jadi merasa risih ya, mereka sudah belanja di situ malah tersaingi, otomatis mereka akan mencari supplier yang lain, mencari toko grosir yang lain gitu ya, nggak mau belanja ke situ lagi. Nah, disitulah mulai toko grosir ini kehilangan konsumen utamanya. Jadi malah nanti akhirnya yang semula toko grosir malah jadi toko eceran nih, karena kehilangan konsumen grosir malah jual yang eceran gitu teman-teman. Nah, intinya teman-teman, toko grosir besar umumnya tidak menempatkan pembeli eceran sebagai konsumen prioritas. Jadi ya dilayani, tetap dilayani dengan baik ya, dengan ya normal lah biasa. Tapi soal harga ya tentu tidak akan diberi harga yang membuat mereka sendiri bersaing dengan konsumen prioritasnya, dengan konsumen utamanya. Jadi istilahnya toko grosir ini memang nggak cari makan dari jual eceran. Jadi mereka nggak perlu jual murah-murah gitu supaya tokonya rame di eceran, supaya dapat laba banyak di eceran. Tidak perlu, karena kalau nanti eceran yang lebih besar justru berbahaya. Toko grosirnya nanti malah turun grade, yang semula dari toko grosir malah jadi toko eceran. Gitu teman-teman ya, mudah-mudahan bisa mengobati rasa penasaran teman-teman yang pernah ngalamin kondisi seperti itu.